ke Padang. Jadi itulah sekilas tentang jenjang pendidikan saya. Saat saya kuliah, kalian jangan heran, saya penjual kerupuk sambal, penjual ketan pagi, penjual apalagi jilbab, bikin manik-manik, penjual apalagi saya menjual kacang tojen. Kan saya bilang makanya saya bilang mungkin asam urat saya sekarang ini, karena saat saya membungkus kacang tojen dibungkus cuma 15 biji, saya makan 25 biji. Jadi tekor juga kan yang jualan. Jadi itulah kerja saya, Nak. Saya jual jual apa itu untuk daun ubi tumbuk, daun ubi ya, sayur daun ubi. Saya kasihlah itu ke penjual pagi-pagi, dia yang jualkan. Jadi itulah kerja saya semasa kuliah. Saya jalan kaki dari Simpang Kodim ke sini karena angkot kami cuma sampai di Simpang Kodim. Dijual ponsel itu kan, disitulah itu angkotnya, jalanlah. Tapi saya sampaikan itu, saya jualan itu, aduh Erwin nggak apa-apa lah, penting nanti ini kan bagus nanti ya. Jadi saya kedengaran suara saya kan? Biarpun agak compreng, tapi ini harus disyukuri. Jadi saya jualan itu bukan karena jujur, bukan karena disuruh orang tua, bukan karena nggak ada uang orang tua. Memang kalau dari background keluarga saya sangat berbahagia, biarpun kami 10 orang bersaudara itu, orang tua saya itu anggota dewan 5 periode, kemudian penasihat bupati, kemudian ketua mahkamah syariah. Kalau dari ibu saya itu ahli bahasa Arab, ahli kitab kuning, juara umum waktu PGA, SD, SMP, SMA. Tetapi mereka didik kami dengan kesederhanaan. Makanya itu inisiatif kami yang jualan. Inisiatif dan jualan itu pun nggak pernah ada jajan sama kami itu. Inisiatif, ayo kita jualan ini, ada adik saya kan, sambil di rumah kami berbahasa Inggris, kami berbahasa Arab. Kalau di sekolah saya berbahasa Jerman, saya masih bisa bahasa Jerman sekarang. Tapi cuma hilibidi, gaya indisule gitu aja. In the garden cuma gitu-gitu aja sekarang. Kayak I love you gitu kan. Good morning, how are you? Kaifa haluk? Tafadhol ijlis gitu kan. Kayak gitu-gitu aja sih, tapi udah lumayan lah itu. Nanti nungkar nangkir bertanya, marok buka, tahu saya insya Allah kan. Jadi itulah generasi pada saat saya. Makanya saya dikasih si Susi membangun mental Islami generasi Muslim yang cinta dunia di zaman fitnah. Oke, itu perkenalannya. Saya kasih Anda sedikit motivasi melalui untayan kata saya. Saya setiap ada acara saya selalu kasih motivasi. Generasi harapan bangsa ditempa dengan sejumlah logika. UKM Hadis himpunan kita berkumpul untuk mengkaji ilmu agama. Di depan saudara hadir ustazah, tentunya menggali ilmu amaliyah. Temanya tentang cinta dunia di zaman fitnah. Mari kita bangun generasi Islami yang barokah. Tepuk tangan. Kalau kalian mau saya sampaikan untayan kata sedetik itu, insya Allah bisa. Ahwat hadir dengan sumringah. Bahagia ustazah melihat senyuman yang penuh berkah. UKM Hadis hari ini berada di ruangan yang penuh hikmah. Mudah-mudahan nanti keluar mendapat ilmu bekal dunia dan akhirat. Masya Allah. Ya, Ikhwan. Sungguh mulia langkah dan niat para ikhwan. Hadir bersama jamaah UKM Hadis yang apa ya tadi Ikhwan ya, Wan. Hadir bersama UKM Hadis yang merasa
menjadi saudara seiman. Pandai kalian ya. Terima kasih atas support dan dukungan. Lebih pintar dia. Semoga kita semua menjadi manusia yang beriman. Terima kasih. Itu aja lah ya. Karena tanya jawab kata si Erwin lebih banyak ya. Jadi kalau dari judul ini, membangun mental Islami generasi Muslim yang cinta dunia di zaman fitnah. Ini saya ambil 4 penggalan. Pertama itu mental Islami, kemudian generasi Muslim, kemudian cinta dunia, dan zaman fitnah. Cuman ini para jamaah, para UKM hadis, seolah-olah judul ini ada kegamangan yang saya lihat, gamang dia, ya. Kenapa? Dia telah mentolerir atau telah mengatakan atau telah memponis ada zaman fitnah, kan? Ada zaman fitnah. Jadi cuman dari kegamangan itu akan terbangun sejumlah modal untuk menepis zaman fitnah ini. Jadi ini bagus memang bagus memang temanya ini. Tapi namanya kita generasi itu jangan latahok wala tahzan, jangan takut dan jangan gestar, ya. Ini. Jadi zaman fitnah. Oke. Kita awali saja dulu dari zaman fitnah, ya. Kalau sesungguhnya apa yang dikatakan dengan zaman fitnah? Ini ada saya baca hadis riwayat Muslim dan pernah saya dengar juga. Saat itu Umar bin Khattab sedang duduk-duduk, ya kayak gini lah kita, sedang duduk-duduk gitu kan, bersama sahabat-sahabat Rasul, dengan para pencinta Al-Quran. Jadi saat itu datanglah Ibnu Saukah. Dia bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, ditanya kayak gitu, apakah yang dimaksud dengan fitnah? Dia langsung ke fitnahnya, karena pada saat itu itulah zamannya kan, adanya fitnah saat itu. Jadi datang Umar bin Khattab mengatakan, kalaulah kalian mau bertanya tentang fitnah, apakah yang dimaksud dalam pikiran Anda itu adalah berbicara tentang nafsu, atau berbicara tentang harta, atau berbicara tentang keluarga? Tanya Umar bin Khattab. Jadi langsung dijawab oleh maaf tadi Ibnu apa Ibu sampaikan tadi? Langsung dijawab oleh Huzaifah, bukan Saukah ya. Langsung dijawab oleh Huzaifah. Iya ya Umar, kata Huzaifah. Jadi datanglah Umar mengatakan, sesungguhnya fitnah itu bukan itu. Jadi Anda pun ini nanti ke generasi, Anda ini kan mahasiswa, saudara itu punya dosen yang mempunyai berikan banyak tugas, belum lagi senyumnya nggak ada, belum lagi tiap masuk ruangan merepet, belum lagi nggak apa, kalau terlambat sedikit sudah berapa ya? Tutup pintu, nggak boleh masuk kan? Jadi bukan itu fitnah itu, biarpun itu zamannya, biarpun itu di hadapan kita, biarpun itu komunitas kita, sesungguhnya bukan itu fitnah itu, kata Umar bin Khattab. Kemudian bagaimana di keluarga kita, disuruh dosen beli buku, nggak ada uang, belum datang
kiriman, kawan kos yang begitu pelit, ya macam itu bukan sebenarnya zaman fitnah itu. Makanya dari tema ini agak ada kegamangan yang saya sampaikan. Jadi apa fitnah kata Umar bin Khattab? Saat itu dia katakan fitnah itu bagaikan gelombang lautan yang silih berganti. Jadi bisa dia istilahnya yuksan. Apa itu yuksan? Bisa dia pecah. Jadi datang Huzaifah, kalaulah itu fitnah itu zaman gelombang besar, lautan yang silih berganti, kemudian artinya kita tidak bisa membendung diri. Kalaulah itu terjadi kepada jamaah UKM hadis, tidak bisa mengikuti hari ini bagaimana kondisi zaman, itulah fitnah itu. Kalau dari segi psikologi, lingkungan yang mempengaruhi Anda, bukan Anda yang mempengaruhi lingkungan, itulah zaman fitnah itu. Kalau Anda dipengaruhi lingkungan, berarti Anda sudah termasuk kepada gelombang yang tidak bisa Anda kuasai diri Anda. Coba tanya dalam diri, apakah lingkungan yang mempengaruhi Anda atau Anda yang mempengaruhi lingkungan? Masih lingkungan kan? Itulah zaman fitnah itu. Jadi disampaikan oleh Huzaifah, ya Umar, kalau kamu ialah antara kamu dengan artinya dengan pintu-pintu untuk menepis gelombang itu, kamu bisa, kata Huzaifah. Sesungguhnya kami bagaimana kawan-kawanmu ini. Jadi Anda pun artinya begitu. Kalau saudara tidak bisa mengikuti gelombang itu, maka terhempaslah Anda di zaman fitnah itu. Jadi apa sebenarnya yang di gelombang-gelombang itu? Ini kan